Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Adalah kekayaan perusahaan yang apabila dimakai itu masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti kendaraan, terus rumah, tanah, mesin ya. Nah, semua aktiva tetap selain tanah kalau dipakai akan mengalami penyusutan. Nah, untuk menentukan besarnya penyusutan itu caranya dengan cara dihitung dengan beberapa metode. Nah, metode penyusutan aktiva tetap itu ada 6. Ada metode garis lurus atau straight line method, ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits method, ada metode saldo menurun atau declining balance method, ada metode saldo menurun ganda, atau ada yang menggunakan metode tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance method. Yang kelima ada metode kapasitas produksi atau productive output of method, dan yang terakhir yaitu ada metode jam kerja atau labor hours method. Nah, nanti dalam aktiva tetap akan kalian kenal apa yang namanya harga perolehan ya. Harga perolehan itu tidak identik dengan harga beli. Apa itu harga perolehan? Adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Misalnya kalau kendaraan, harga perolehannya itu yang mana? Yaitu harga belinya ditambah biaya untuk mengurus STNK-nya, ditambah biaya balik namanya, ditambah pajak kendaraan bermotornya ya, ditambah biaya untuk mengurus plat nomornya. Jadi itulah harga perolehan ini, harga beli ditambah biaya untuk mengurus STNK, ditambah biaya balik nama, ditambah pajak kendaraan bermotor, ditambah biaya untuk mengurus plat kendaraan bermotornya. Jadi sekali lagi, harga perolehan itu tidak identik dengan harga beli. Kemudian umur ekonomis itu sama juga dengan umur manfaat atau masa digunakan aktiva tersebut ya. Jadi semua aktiva tetap selain tanah itu mempunyai umur ekonomis, kecuali tanah. Tanah itu umur ekonomisnya adalah seumur hidup, karena memang tanah kalau dipakai digunakan untuk proses produksi, untuk kegiatan usaha, tanah itu tidak pernah akan rusak ya. Kemudian nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu, nilai sisa itu adalah nilai yang ada ketika aktiva tetap tersebut umur ekonomisnya itu sudah habis ya, sudah habis. Nah, sekarang kita ilustrasikan bagaimana cara menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus ya. Garis lurus. Jadi untuk metode garis lurus itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu ya, dibagi umur ekonomis. Dikatakan metode garis lurus karena besarnya penyusutan setiap tahunnya itu sama ya, jadi dikatakan metode garis lurus karena besar penyusutan setiap tahunnya itu sama. Nah, ini rumusnya. Jadi harga perolehannya kan 16 juta dikurangi nilai residunya 1 juta
dibagi umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Jadi besarnya penyusutan setiap tahunnya adalah 3.750.000. Setelah kita hitung besarnya penyusutannya, kita buat tabelnya. Pertama ada kolom tahun ya. Tadi karena umur ekonomisnya 4 tahun, maka tahunnya sampai ke 4, 1, 2, 3, 4. Harga perolehannya ya 16 juta ya, ini tidak berubah ya selama umur ekonomisnya ya, selama umur manfaatnya 16 juta, 16 juta, 16 juta. Beban penyusutan, nah tadi setelah dihitung beban penyusutannya itu setiap tahunnya adalah 3.750.000. Ingat bahwa tadi dikatakan metode garis lurus karena besarnya penyusutan setiap tahunnya itu sama, 3 juta semua sama ya. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi itu dalam bahasa kita adalah penjumlahan penyusutan. Kegiatan pertama 3.750.000. 7,5 itu adalah 3.750.000 ditambah 3.750. 11.250 ya 7.500 ditambah 3.750. 15 juta itu adalah 11.150 ditambah 3.750. Jadi nah untuk nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah ini nilai sisanya. Jadi ketika ini mesin ini sudah habis umur ekonomisnya ya, tetap mesin itu masih mempunyai nilai ya, walau mesinnya sudah rusak ya, tidak bisa dipakai lagi mesin tersebut, kalau dijual masih laku. Nah diperkirakan nilai residunya itu 1 juta rupiah. Nah nilai residu itu pada tahun terakhir, nilai residu pada tahun terakhir ini 1 juta akan menunjukkan nilai bukunya ya, atau nilai buku tahun terakhir itu akan menunjukkan nilai residunya dengan metode apapun ya, kecuali metode saldo menurun ganda. Selain metode saldo menurun ganda, nilai buku pada tahun terakhir itu menunjukkan nilai residunya. Itu untuk metode garis lurus. Yang berikutnya itu metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits methods. Dikatakan metode jumlah angka tahun ya karena angka tahunnya dijumlahkan. Jadi ini kan umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi jumlah angka tahun ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Atau kalau kita buatkan rumus untuk menghitung jumlah angka tahun, caranya adalah n plus 1 per 2. N itu adalah umur manfaat atau umur ekonomis. Tadi umur manfaat, umur ekonomisnya dalam 4 tahun. Jadi 4 plus 1 ya, kalau dalam matematika itu yang kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 4 ditambah 1 5. 5 kali 4 20. 20 dibagi 2 ya, jadi sama dengan 10. 10 itu jumlah angka tahun. 10 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. 10. Kemudian tadi untuk menentukan besarnya penyusutan dengan metode jumlah angka tahun adalah angka tahun terbalik. Dikatakan angka tahun terbalik karena menghitungnya dibalik. Normalnya itu menghitung dari angka terkecil ke angka yang lebih besar, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau ini dibalik. Jadi untuk menghitung mulainya dari angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil.
Ini tahun pertama 4, terus 3, 2, 1, seperti itu. Jadi angka tahun terbalik dibagi jumlah angka tahunnya yaitu 10 dikali harga perolehannya 16 juta dikurangi nilai residunya adalah 1 juta, hasilnya adalah 6 juta. Nah, tahun kedua setelah 4 berapa? Setelah 4 itu adalah 3. Kenapa 3? Karena kita menghitungnya secara terbalik. Ya, jadi hasilnya adalah 4.500.000. Tahun ketiga 2/10. Ya. Tahun keempat 1/10. Nah, jadi ini penyusutan tahun pertama 6 juta, kedua 4.500.000, tahun ketiga 3 juta, tahun keempat 1.500.000. Kalau kita buatkan tabelnya ya seperti ini. Tahun keempat harga perolehannya tahun pertama sama keempat sama, beban penyusutannya tadi dari perhitungan di atas kita masukkan ke sini, akumulasi penyusutan atau penjumlahan dari beban penyusutan. Ya, tahun pertama dipindahkan, tahun kedua 6 juta ditambah 4.500.000, tahun ketiga 10.500.000 tambah 3 juta dan seterusnya. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, kalau tabelnya sudah dibuat, nilai buku tahun terakhir ini akan menunjukkan nilai residunya. Ya, tahun buku terakhir baik metode garis lurus maupun metode jumlah angka tahun sama, yaitu sebesar 1 juta. 1 juta itu adalah nilai residu dari aktiva tetap ini. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini Bapak jelaskan 2 metode saja, yaitu metode garis lurus straight line method dan metode jumlah angka tahun. Mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.